Pagi itu, gedung 7 Unindra sudah ramai. Mahasiswa silih berganti masuk melalui pintu utama menuju lantai 1. Lantai 1 adalah perpustakaan. Aku baru beberapa langkah maju, mataku tertuju pada papan kuning di sudut lorong yang tertulis, "Awas lantai licin." Untung ada tanda, gumamku sambil memperlambat langkah. Di dekat pintu keluar gedung 7, ada sebuah banner besar berwarna kuning biru, tertulis jelas, "Stop kekerasan seksual," dengan 8 cara pencegahan. Aku berhenti sejenak sambil bergumam, bagus ya kampus sekarang lebih peduli soal ini. Saat akan naik ke lantai 2, di samping pintu lift ada stiker resmi Unindra yang tertulis, "Dilarang menggunakan lift dalam keadaan kebakaran." Aku tersenyum kecil, aku ingat petunjuk gedung yang tertulis maksimal 6 orang, 550 kg, aturan kecil yang sering diabaikan padahal untuk keselamatan bersama. Karena kampus yang nyaman dimulai dari hal-hal kecil yang kita patuhi bersama. Perjalanan saya dimulai di gedung 7, lantai 2, kampus Unindra. Saat menaiki tangga, saya menemukan tanda jalur evakuasi yang berfungsi sebagai petunjuk keselamatan. Sesampainya di lantai 2, terdapat papan nama lantai dan kotak P3K sebagai informasi lokasi serta fasilitas pertolongan pertama. Selanjutnya, saya melihat APAR dan helm keselamatan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Di lorong, terdapat ruang TUFTIK dan standing poster visi misi fakultas. Di bagian akhir, terdapat simbol lift beserta informasi kapasitas penggunaannya. Berbagai tanda ini menunjukkan pentingnya komunikasi visual dalam ruang, memberikan informasi dan menjaga keselamatan di lingkungan kampus. Selamat datang di lobi lantai 3, koridor utama sebagai antaran ruangan, dan area mendukung akademik dan administrasi fangter. Kiri dan kanan tersedia untuk aksesing beberapa ruangan dan fasilitas. Tengah dirancang untuk mobilitas mahasiswa, dosen, dan beberapa poin di tapak. Koridor menyediakan APAR untuk safety dan kesiapsiagaan. Pasca telah emergen, di ujung koridor menuju area lainnya di Widin Lapisri. Seluruhnya didesain untuk mendukung mobilitas kampus yang nyaman, aman, dan rapi. Selanjutnya, kita akan menelusuri lanskap lingkungan di lantai 4 gedung unit 7 UNINDRA. Poin awal lorong ini dibuka oleh penanda jalur evakuasi. Tepat di samping pintu akses, terpasang plakat permanen yang mempertegas identitas lantai makro bangunan. Di area koridor utama ini, terdapat tombol sistem alarm kebakaran sebagai bagian dari aspek keselamatan. Langkah kita berlanjut ke ruang UPBK, yang memfungsikan area ini sebagai pusat pelayanan bimbingan konseling mahasiswa. Pada dinding koridor tertempel lembar inventaris resmi untuk mengontrol data dan manajemen fasilitas interior. Di dekatnya terdapat lift dengan petunjuk khusus sebagai elemen kontrol akses penggunanya. Ada pula papan maklumat, pos sahabat perempuan dan anak yang menekankan inklusivitas sosial di lingkungan kampus. Kembali pada aspek keselamatan, di area ini juga diletakkan helm pelindung diri serta jadwal tim mitigasi bencana. Tak jauh dari sana, terpasang box APAR aktif yang diletakkan pada sudut dengan tingkat keterbacaan yang tinggi. Pemanfaatan sirkulasi koridor juga dioptimalkan melalui banner informasi sebagai media komunikasi publik. Memasuki zona akademik, kita disambut oleh akses ruang 2 yang dilengkapi panel kaca vertikal transparan. Setiap ruang kelas ditandai oleh plakat kode seperti ruang R7.4.3 ini untuk memudahkan navigasi spasial mahasiswa. Sama halnya dengan ruang 5, struktur pintu ganda ini berfungsi menjaga privasi sekaligus sirkulasi udara. Menuju arah lift berikutnya, terdapat lembar regulasi kontrol beban demi menjaga keamanan mekanis bangunan. Selanjutnya pada akses ruang 4, kertas tata tertib ditempel secara jelas sebagai elemen kontrol perilaku. Peraturan tertulis ini wajib dipatuhi oleh seluruh sivitas akademika demi kenyamanan bersama di dalam kelas. Begitu pula saat kita melewati ruang R746, penandaan ruang dibuat konsisten di sepanjang koridor. Kita juga bisa melihat ruang kelas yang terbuka, memperlihatkan tata interior belajar yang fungsional dan ergonomis. Di sudut koridor, terdapat fasilitas toilet pria dan wanita.
Penempatan di ujung ini menjaga sirkulasi utama tetap bersih, namun tetap mudah diakses. Mendeskripsikan area lantai 5 di mana banyak sekali LL yang sama pada lantai sebelumnya. Terdapat tulisan dengan font yang menurutku nyentrik, namun dengan mudah dipahami bahwa ruang tersebut merupakan ruangan untuk para wakil dekan FTIK. Terdapat kalimat visi misi dari masing-masing prodi. Hal ini bertujuan menyampaikan visi misi yang menjadi acuan dari masing-masing prodi. Memasuki area lorong terdapat 2 ruang yang berseberangan, di mana di setiap pintu terdapat poster penanda area pemilik ruang, yaitu ruang prodi Sistem Informasi dan Arsitektur. Pada setiap loker terdapat stiker berlogo Unindra dan juga nama-nama dosen sebagai tanda kepemilikan loker tersebut. Di sepanjang lorong terdapat beberapa ruang seperti ruang Kaprodi Bisnis Digital, lalu di seberangnya Kaprodi Manajemen Retail, ruang Borang Teknik Industri, di seberangnya ruang pengolahan data statistik S3. Masing-masing ruang ditandain dengan poster stiker tulisan yang ditempel di pintu masing-masing ruang. Di ujung lorong terdapat dispenser bermerek GEA dengan stiker bergambar galon yang berisi tulisan penjelasan tentang dispenser tersebut dan termos air dengan berlogo Sigma sebagai brand merek dan juga tulisan tangan dengan spidol yang berisi air teh tawar penulisan ditujukan kepada peminum agar mengetahui isi dalam termos tersebut tanpa perlu membukanya. Di sisi kiri lorong terdapat sepasang banner bertuliskan visi misi dari Prodi Manajemen Retail dan Prodi Pendidikan Ekonomi, diikuti dengan 3 tong sampah di depannya, lalu diikuti sajadah yang tergelar. Di lantai mungkin dijadikan mushola oleh sebagian penghuni lantai 5 dan juga terdapat lift di belakangnya, di mana lift tersebut hanya boleh digunakan oleh dosen.